dipersembahkan oleh Pemirsa, kegenitan politik yang menggelitik manakala nama cawapres dari masing-masing koalisi tidak kunjung diumumkan. Sekarang pertanyaan saya ke Bang Masinton dulu. Tadi Mas Hanta sudah menyinggung kalau PDI Perjuangan soal cawapres itu akan ditentukan oleh Bu Mega. Kita lihat ya, yang buat daftar cawapres Ganjar itu Mbak Puan, yang menentukan cawapres Ganjar Bu Mega. Pertanyaan saya, apakah Ganjar ini sama sekali tidak punya saham politik untuk menentukan siapa cawapresnya? Beda dengan Anies. Kalau Anies kan katanya serahkan kepada Anies semuanya. Kata Mas Solid. Ya, kalau mekanisme di organisasi kami itu tuntas itu Mbak Silvi, bahwa itu Ibu Ketua Umum. Yang disampaikan Mbak Puan itu juga nama-nama yang sebelumnya sudah disampaikan oleh ada 10 nama kata Ibu Megawati waktu itu. Jadi bagi PDI Perjuangan, capres dan cawapres itu ada di prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Bahwa nanti kemudian dikonsultasikan, diobrolkan sama yang lain, tentu seperti itu Mbak. Masukan apa segala macam. Jadi Mas Ganjar juga ngikut aja? Pak Ganjar tentu, karena ini kan satu kesatuan ya. Bagi kami berpandangan, Presiden dan Wakil Presiden itu satu kesatuan, bukan hal yang terpisah. Maka pasangan Wakil Presiden itu juga adalah yang sama, karena kita menganut dalam sistem presidensial yang bisa senapas dan sebangun, chemistry-nya ketemu begitu. Maka Pak Ganjar pasti udah memahami betul bahwa nanti siapapun itu yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati, ya itu akan yang terbaik dalam kalau persoalan PDIP tugas sekarang merayu ke sana ke sini, itu benar gak sih? Itu bukan artinya merayu. Tadi disebut perayu loh. Kami menghormati kedaulatan dan sikap politik masing-masing partai politik bersama mitra-mitra kerjanya. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Dan PDI Perjuangan itu bukan partai yang eksklusif. Dan juga bukan partai yang jumawa. Meskipun PDI Perjuangan memenuhi syarat golden ticket itu untuk mencalonkan capres dan cawapres secara sendiri. Tetapi PDI Perjuangan tidak mau jumawa dengan cara itu dan juga tidak eksklusif. Bahwa membangun bangsa ini butuh kebersamaan, butuh kerjasama, gotong royong. Itulah yang dijadikan teladan. Kerjasamanya bisa di konteks pilpres, bisa di putaran pertama, bisa di putaran kedua. Ya, gitu ya, Bang? Itu persoalan strategi aja. Kang Maman, kalau Gus Imin kan selalu katanya masuk dalam radar cawapresnya Ganjar, radar cawapresnya Prabowo. Tapi gimana sih supaya tidak hanya masuk radar, tapi beneran jadi? Iya, tentu kita terus ya mengutamakan komunikasi-komunikasi. Termasuk juga misalnya dukungan-dukungan yang real. Ketika Prabowo keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, kiai-kiai langsung minta agar secepatnya diumumkan Prabowo Muhaimin. Tentu kita tidak hanya menyodorkan Gus Muhaimin sebagai nama kosong belaka, tetapi 58 kursi di DPR dan soliditas juga termasuk di ranking pertama calon wakil presiden dari NU adalah Gus Muhaimin. Di semua survei menunjukkan itu terbesar. Dan variabel NU itulah sebenarnya menjadi alasan penting di samping memang soliditas dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami tetap yakin bahwa nanti di detik-detik terakhir Gus Muhaimin akan ada menjadi salah satu cawapres. Apakah itu Prabowo atau Ganjar? Kita menjadikan momentum itu penting. Atau bisa terbentuk poros keempat gitu ya? Atau bisa terbentuk poros keempat kalau misalnya... Jadi masih mungkin dong wakilnya Anies Baswedan juga. Itu tidak dalam pembicaraan kami. Jadi pembicaraan kami adalah Prabowo Muhaimin, atau kalau tidak Pak Prabowo lama banget, atau memilih siapa, maka kita bisa ke siapa, dan terakhir poros itu menjadi penting. Pesan ke Pak Prabowo ini. Iya, ini sudah mengirimkan sinyal ya. Bang Rey. Saya kalau melihat hubungan Pak Prabowo dengan Cak Imin itu, kalau saya ya, itu kesan saya itu Pak Prabowo itu seperti tidak menganggap bahwa Cak Imin itu adalah satu-satunya figur yang jadi wakil presidennya beliau gitu loh. Bukan the only option. Ya, atau tidak dipertimbangkan. Maksudnya gimana Bang Rey? Kesannya adalah Pak Prabowo itu mengesankan dirinya bahwa dia belum ada calon wakil presiden. Tapi dalam pernyataan beberapa elit Gerindra, golden ticketnya ada di Gus Muhaimin. Itu penting juga. Bahwa
Pak Prabowo dan Cak Imin sama-sama menentukan, iya. Oke. Tapi Pak Prabowo sendiri tidak pernah dalam bacaan saya memperlihatkan bahwa pilihan dia itu adalah Cak Imin gitu. Oke. Itu Itu yang pendapatnya Bang mengatakan. Rey, Kang Maman. Iya. Yang menentukan baik. calon wakil Kecuali presiden kalau itu Bang Ray dengar pidatonya Oke. Prabowo di Tambah Beras. apa itu? Bahwa pilihan tepat bagi kami itu adalah Gus Muhaimin. Baik, waktu kita tidak banyak Bapak-Bapak. Saya ingin tanya sekarang ya, Mas Hanta. Jadi sebetulnya yang paling cepat atau yang paling terakhir mengumumkan cawapres itu yang akan mendapatkan booster elektabilitas? Ya, belum tentu. Momentumnya juga. Ada dua kebutuhan. Kebutuhan untuk tadi ya, bukan sekedar berlayar, tapi mau menang. Tapi gimana menang kalau nggak berlayar? Iya. Gimana mau berlayar kalau nggak punya kapal? Pastikan dulu Anda punya kapal, terdaftar di Oktober dulu. Jadi, damaikan antara mau daftar, baru menang. Jadi itu. Dan per hari ini sudah ada 3 poros ya. Kecenderungannya PDIP dengan P3, kemudian Gerindra, PKB bersama PAN kecenderungannya, mungkin ditambah Golkar, dan 3 partai koalisi perubahan. Arahnya sudah lihat. Sekarang dinamikanya di cawapres ya. Cawapresnya siapa penentunya? Satu, Ibu Mega saya bilang tadi. Kedua, para ketua umum sebenarnya, para veto player partai. Oke. Tapi khusus Pak Prabowo ada variabel Pak Jokowi yang Baik. menentukan. Kalau koalisi perubahan Pak Salim Segaf Al-Jufri, terutama 2 figur, Baik. Pak SBY dan Pak Tapi Surya kalau Paloh. timing koalisi Kalau dua perubahan orang itu sebaiknya- punya kesepakatan, selesai Oke, cawapres kalau Mas koalisi Anies. perubahan sebaiknya cepat atau terakhir untuk mengumumkan Kalau cawapres? kebutuhan tadi ada 2 kebutuhan elektoral, Ya. winning the election dan kandidasi. Untuk koalisi perubahan saran saya lebih cepat lebih baik karena soal kandidasi, soal kepastian, soal Anies akan maju. Itu yang haji, lebih penting. mungkin lebaran haji. Masih nunggu lebaran. Bapak-bapak, terima kasih. Udah mau 3 lebaran. Iya, udah mau 3 lebaran, belum ada juga cawapresnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV